Latar belakang penagihan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mengumpulkan penerimaan negara dari sektor perpajakan adalah penegakan hukum atau law enforcement berupa pelaksanaan penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita. Lalu siapa sih penanggung pajak itu? Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebelum masuk ke alur penagihan, kita sedikit mengulang bab sebelumnya mengenai dasar penagihan pajak. Yang menjadi dasar penagihan pajak adalah: pertama, surat tagihan pajak. Kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar. Ketiga, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Keempat, surat keputusan pembetulan. Kelima, surat keputusan keberatan. Yang keenam, putusan banding. Dan yang ketujuh, putusan peninjauan kembali. Yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai alur penagihan pajak. Tindakan penagihan yang pertama adalah penagihan pasif, di mana Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali yang menjadi dasar penagihan pajak kepada wajib pajak karena terdapat jumlah utang pajak yang masih harus dibayar. Setelah mendapatkan surat ketetapan pajak, wajib pajak diberikan kesempatan untuk melunasi jumlah pajak yang terutang dalam jangka waktu 30 hari atau 1 bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak tersebut. Kemudian, tindakan penagihan aktif dimulai setelah 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran surat ketetapan pajak. Wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka kepadanya akan diterbitkan surat teguran. Surat teguran dapat dikirimkan langsung kepada wajib pajak melalui pos, jasa ekspedisi, atau kurir disertai dengan bukti pengiriman. Apabila dalam jangka waktu 21 hari sejak tanggal surat teguran diterbitkan, wajib pajak belum juga melunasi pajaknya, maka akan diterbitkan surat paksa. Surat paksa bersifat parate executi, artinya surat paksa memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan hakim di pengadilan, sehingga dapat langsung dieksekusi. Lalu surat paksa harus diberitahukan oleh jurusita pajak dengan dibebani biaya penagihan sebesar Rp50.000 dan disertai BAP atau berita acara penyampaian surat paksa. Selanjutnya, jika dalam jangka waktu 2 kali 24 jam sejak surat paksa disampaikan, wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka tindakan yang dapat dilakukan berikutnya adalah proses penyitaan. Jurusita pajak dapat melakukan tindakan penyitaan dengan dibebani biaya pelaksanaan surat perintah melakukan penyitaan atau SPMP sebesar Rp100.000. Penyitaan dilaksanakan oleh jurusita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dan dikenal oleh jurusita pajak dan dapat dipercaya. Setiap melaksanakan penyitaan, jurusita pajak harus membuat berita acara pelaksanaan sita. Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa: pertama, barang bergerak, termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang,
dan penyertaan modal pada perusahaan lain, atau yang kedua, barang tidak bergerak, termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu. Dalam hal penyitaan harta wajib pajak yang tersimpan di dalam bank, terlebih dahulu dilakukan proses pemblokiran. Penyitaan dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan dan utang pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan atau ditetapkan lain dengan keputusan Menteri Keuangan. Dalam jangka waktu paling singkat 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi oleh penanggung pajak, maka akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang di media massa. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 kali. Barang dengan nilai paling banyak 20 juta rupiah tidak harus diumumkan melalui media massa. Apabila dalam jangka waktu paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang, penanggung pajak belum juga melunasi utang pajaknya, maka akan dilakukan penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL terhadap barang yang disita. Dalam hal biaya penagihan surat paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar, maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang di dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. Wajib pajak diberi kesempatan terakhir sebelum pelaksanaan lelang untuk melunasi utang pajak termasuk biaya penyitaan, biaya iklan, dan biaya pembatalan lelang, serta melaporkan pelunasan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KPP yang bersangkutan. Lelang tidak dilaksanakan apabila penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang. Daluarsa penagihan pajak. Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak daluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun, terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali. Daluarsa penagihan pajak tersebut tertangguh apabila yang pertama, diterbitkannya surat paksa. Yang kedua, adanya pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, diterbitkan SKPKB atau SKPKBT karena wajib pajak setelah jangka waktu 5 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya. Dan yang keempat, dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.